Halo Leo, selamat datang kembali di channel aku. Kita reading lagi ya, bersama dengan aku Maila. Kali ini kita akan bertemakan tentang seseorang yang terjerat cinta kamu. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Leo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Leo, aku akan selalu mendoakan kamu semuanya uh, selalu berada dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, amin. Nah, fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya. Kita akan ambil 3 energi kamu di sini. Kamu bayangkan, kamu renungkan, kamu rasakan energi yang muncul. Bayangkan dia orang yang kamu fokuskan. Oke. Di sini ada mice. Leo, di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga nanti saat kita reading lagi bisa kebaca energi kamu di sini. Nah, baik Leo, kita di sini bercerita tentang seseorang yang terjerat cinta kamu. Apa yang dia rasakan saat ini? Nah, kita akan coba baca di bottom of the deck-nya kamu. Kita ada lihat di sini ada mice, ada bear. Nah, di sini sebenarnya ada energi ya. Dia pengen bebas. Ini kita lihat dari energi dia. Dia itu sebenarnya pengen bebas dan tidak ingin terikat. Tapi dia tidak mau juga pisah dari kamu gitu loh. Secara apa ya? Seakan-akan di sini ada yang menggerogoti. Ataukah dia di sini? Apakah ada suatu faktor yang membuat dia itu sulit untuk lepas dari kamu? Ya, karena di sini aku lihat sih dia pengen bebas, tapi dia masih pengen terikat sama kamu gitu loh. Secara itu terikat itu dari segi apa ya? Kayaknya dari segi finansial. Itu yang aku lihat di sini. Seakan-akan dia di sini mendekat ke kamu itu hanya suatu alasan. Adalah ya finansial, uang, cuan gitu ya. Jadi intinya di sini sih seseorang itu sulit untuk terpisah dari kamu, tapi dia tidak ingin terikat sama kamu. Nah, itu tadi. Karena apa ya, bisa saja di sini tidak ada ketulusan, bisa saja di sini karena apa ya, ada salah satu faktor yang, dia akhirnya berbuat seperti itu gitu loh terhadap kamu. Yang menggerogoti kamu terus-menerus ataupun dia menghabiskan ya uang kamu atau apa kamu ya pemikiran kamu juga gitu ya. Sehingga di sini, sepertinya dia itu kayak tidak ya aku tidak ingin disalahkan dalam hal ini gitu loh. Secara kan kamu sendiri nih yang suka sama aku gitu. Nah secara mungkin kita kan ada satu sama lain tuh saling menyukai gitu loh. Nah itu, tapi dia di sini sebenarnya tidak ada keinginan untuk berkomitmen ataupun untuk, eee, lebih intens gitu ya. Karena apa? Dia tidak ingin terikat dalam suatu hubungan gitu loh. Dalam tanda kutip ya gitu. Nah makanya di sini dia seperti seakan-akan dia tidak bisa lepas sih dari kamu, tapi dia juga tidak ingin ada komitmen gitu ya. Oke, kita akan lihat di sini kartu selanjutnya. Di sini ada cafe. Ini yang aku lihat sih, dia itu seperti seperti tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Atau di sini aku melihat dia itu dia tahu kalau hubungan kamu dengan dia itu sebenarnya tidak tidak bisa dipertahankan ataupun tidak bisa dilanjutkan. Tapi dia masih berharap. Karena dia tahu ya kamu itu sudah mengetahui bahwa dia itu tidak pernah ada serius. Atau kamu sudah tahu nih bahwa dia itu tidak akan pernah komitmen. Nah, di situ lihat dia merasakan bahwa apakah kamu akan bisa mempertahankan aku gitu loh. Tapi dia masih berharap ada sebuah cahaya ataupun ada suatu perubahan di sini gitu loh. Dia berharap kamu itu akan mempertahankan dia. Nah, kalau aku lihat sih di sini seperti ada perbedaan gitu ya. Perbedaan antara kamu dengan dia itu sebagian dari kamu, ya.
beberapa dari kamu itu kayak, apakah itu perbedaan usia, perbedaan keyakinan ya, yang mungkin dari segi keluarga tidak menyetujui atau apa gitu loh. Jadi di sini kamu, ya udahlah kalau memang ini tidak bisa dilanjutkan buat apa gitu. Nah ini energi kamu bisa saja sudah mengetahui bahwa ini tidak ada kelanjutan hubungan, jadi akhirnya kamu mencoba untuk menyudahi semuanya, tapi dia sendiri berharap, masih berharap berharap untuk, bisa ya, bisa mendekat ke kamu kembali gitu loh. Nah, ini dari, energinya dia ya, seperti itu. Nah, untuk kartu kedua, kita melihat di sini ada star, ya, banyak bintang-bintang di sini, banyak sinar di sini, banyak cahaya di sini, yang menyinari kamu ataupun dia di sini, ataupun tentang hubungan kamu dengan dia, ya. Seakan-akan, ada suatu awal baru yang akan dia mulai bersama kamu ataupun kamu di sini. Ada energi di mana sangat kuat sekali ya, keinginan untuk, kayaknya keinginan untuk mendekat gitu loh. Karena di sini ada the rider, ya. Kalau kartu ini kita gandengkan ya, ada seseorang yang punya harapan besar sekali terhadap kamu gitu loh, sehingga dia ingin perjuangan kamu, dia ingin datang ke kamu gitu loh. Nah, bisa saja di sini seseorang itu, apakah dia orang di masa lalu ataukah orang baru yang saat ini sudah melihat kamu bahwa, "Wah, sepertinya kamu itu orang yang pantas ya untuk menjadi pasangan hidup aku," nah gitu. Jadi beberapa dari kamu itu merasakan bahwa, ada soul-nya dengan kamu gitu loh, ya. Ada soul connection ataupun bisa saja itu dia berpikir apakah ini chemistry gitu ya antara aku dengan kamu gitu loh. Jadi ada keinginan dia di sini ya merasa ada sinaran, ada cahaya gitu loh yang menerangi hidup kamu dengan dia atau percintaan kamu dengan dia. Sehingga di sinilah yang dia akan perjuangkan kamu kembali, ya. Tapi kalau kita sinkronkan dengan kartu kafin, ini bisa saja seseorang yang mungkin di masa lalu, seseorang yang di masa lalu yang dulunya pernah, apa ya, hadir dalam hidup kamu dan sekarang dia pengen datang lagi ke kamu. Dia pengen, apa ya, memulai kembali suatu hubungan bersama kamu. Bisa saja itu yang, diartikan oleh kartu ini saat kita, sinkronkan dengan kartu, pertama dan kartu kedua gitu loh, ya. Jadi seakan-akan di sini seseorang di masa lalu yang sudah berakhir hubungannya dulu antara kamu dengan dia dan sekarang dia merasakan bahwa ingin terkoneksi lagi sama kamu secara mungkin dia tidak bisa lepas nih dari kamu ataupun, saat dia terpisah dari kamu itu merasa hidupnya itu begitu berantakan gitu loh. Jadi seakan-akan saat dia bersama kamu itulah dia merasakan hidup yang sebenarnya. Nah, bisa saja di situ ada penyesalan, di mana dia dulu yang menggerogoti kamu ataupun mengecewakan kamu atau menghancurkan hubungan kamu antara kamu dengan dia gitu loh. Jadi di sinilah dia merasa bahwa harus memperjuangkan kamu kembali, ya. Itu kalau kita lihat dari, eee, kita gabungkan antara kartu pertama, kedua, dan ketiga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini seakan-akan seseorang yang di masa lalu kamu itu, wah tidak bisa lepas nih dari kamu gitu loh. Secara yang mungkin selama ini yang peduli sama, dia itu adalah kamu, yang men-support dia itu adalah kamu. Baik hal dia dalam punya masalah gitu ya, ataupun saat dia terpuruk dari segi finansial pun bisa saja hanya kamu yang peduli sama dia, ya. Sementara dia tidak pernah, membagikan kamu, justru dia sering menyakiti kamu. Di sini terlihat jelas sekali ya. Nah, disitulah kesalahannya dia. Bisa saja dia akan datang kepada kamu, ingin minta maaf ataupun dia ingin mengulang kembali masa-masa dulu gitu loh, ya. Kita akan lihat di sini buat Leo. Leo, apa di sini yang akan terbaca? Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek juga di kolom deskripsi. Itu ada khusus zodiak Leo, kita lampirkan ya beberapa readingan. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Nah, di sini kita akan lihat ceritanya bagaimana dari kartu-kartu energi yang sudah turun ya. Kita akan turunkan kartunya. Oke.
Oh, banyak sekali. Oke. Oke. Di sini kalau kita lihat zodiaknya sih ada apa ya, Leo juga, mhm, ada Gemini, apalagi di sini yang akan keluar, yang akan muncul, Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer versus Scorpio, ada The Moon, ada Pisces, oke, ada The High Priestess, ada Taurus, Virgo, Capri ya. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Sepertinya semua zodiak yang apa ya, ada di sini ya buat kamu, buat Leo. Kita lihat di sini. Ini kita baca energi kamu ya. Bisa saja ini vice versa, bisa saja energi kamu yang kebaca ataupun dia ya di sini. Di bottom of the deck-nya kamu itu ada Two of Cup. Two of Cup itu seperti akan ada satu perjanjian sih antara kamu dengan dia. Walaupun dulunya itu begitu banyak beban yang kamu rasakan atau yang dia rasakan gitulah. Di antara kamu dengan itu sebenarnya banyak masalah dulunya, tapi itu adalah suatu perjanjian antara kamu dengan dia dulunya, ya. Dan perjanjian itu, terlihat jelas sekali bahwa ada satu hubungan sih antara kamu dengan dia. Tetapi mungkin, karena faktor beberapa hal, akhirnya ya kamu bisa saja terpisah di sini. Ada Calvin, tapi dia berharap lagi nih, akan ada suatu harapan lagi, dia akan datang ke kamu kembali gitu loh, ya. Karena di sini kita melihat ya, ada kartu The Moon juga. The Moon di sini itu adalah suatu hal, energi yang dari masa lalu yang seseorang itu merindukan kamu. Yang tidak bisa seakan-akan itu selalu ada bayangan kamu dalam pikirannya dia. Sehingga dia pengen bergerak menuju ke kamu. Dan dia di sini ingin perjuangkan kamu. Ya, itu. Itu kalau aku lihat ya di sini. Oke. Buat Leo. Nah, juga ada The Fool. Juga ada The Wheel of Fortune ya. Memang ya, di sini terlihat ada suatu hubungan yang terpisah antara kamu dengan dia. Tetapi di sini ada perubahan, perubahan besar sekali di mana bahwa wah, aku benar-benar menyesal gitu loh setelah melakukan pengkhianatan atau melakukan suatu masalah terhadap kamu gitu ya. Jadi di situ dia menyesal dan ternyata dia merasakan kekuatan yang dia miliki itu saat berada di dekat kamu. Di situlah akhirnya dia pengen perjuangkan kamu kembali, di sini ada The Fool. Ada kartu ingin memulai ya, suatu tindakan dia gitu ya. Jadi dia merasakan ada potensi nih, aku untuk bisa berbaikan sama kamu gitu loh. Secara dia masih mempunyai energi yang cukup kuat terhadap kamu gitu ya. Itulah perubahan yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu ataupun setelah berkhianat kepada kamu gitu ya. Seperti itu buat Leo ya. Oke, Leo di sini. Kita akan lihat lagi di sini untuk di kartu berikutnya. Oke. Di sini ada Five of Wands ya, Two of Swords. Kadang memang ragu ya dia ya. Dia kadang-kadang merasakan keraguan ya. Apa ya, kesedihan juga. Kadang dia bingung ya. Bagaimana ya caranya gitu ya untuk bisa memulai sesuatu terhadap kamu sementara dia yang sini yang merasa bersalah, dia di sini yang memiliki salah awalnya gitu ya. Dan dia juga ingin kembali ke kamu. Makanya dia di sini merasa bahwa ya, mau tidak mau ya hati aku itu kuat gitu loh. Keinginanku itu kuat untuk menuju ke kamu. Karena dia merasa bahwa dengan hidup bersama kamulah dia merasa bahagia. Jadi di sini ada keinginan dia untuk, datang ke kamu ataupun ada keinginan dia untuk memperbaiki semuanya, ya. Kayak di sini ada Seven of Cup ya, perasaan itu masih masih dia miliki begitu banyak gitu loh. Tapi banyak pilihan di sini. Ya dengan kebingungan dia tadi, apakah aku harus mendekat ke kamu? Apakah aku harus benar-benar, apa ya, bisa meyakinkan kamu gitu loh. Karena dia di sini juga ragu, dia juga bingung karena ya dengan kesalahan yang dia perbuat, seakan-akan kamu itu tidak akan pernah memberikan kata maaf kepada dia gitu loh, ya. Nah,
gitu. Tapi kamu di sini lebih, ya udahlah kalau untuk memaafkan ya nggak apa-apa, itu. Kalau dari kamu aku lihat itu. Kalau, untuk memaafkan sih oke gitu ya. Tapi kalau untuk menjalin hubungan kembali kamu kayak berpikir berpikir lagi. Karena seakan-akan sudah terlalu banyak yang dia perbuat ataupun dia menyakiti kamu itu sudah banyak sekali. Jadi makanya, kamu di sini kayak ya udahlah gitu ya. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan ya mau diapakan, ya. Secara aku juga tidak ingin disakiti terus-menerus gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya buat Leo. Di sini sih memang ya kuat energinya dia. Tapi kamu lebih memikirkan kembali untuk diri kamu sendiri. Karena apa? Saat kamu menerima dia ataupun memberi kesempatan kepada dia, kamu takut jatuh lagi, ya. Kamu takut akan hancur lagi hubungan kamu dengan dia. Karena di sini ada seakan-akan dari jurang kamu jatuh ke bawah lagi. Jadi akhirnya kamu meyakinkan diri kamu bahwa apakah benar-benar ini hubungan akan bisa berlanjut gitu ya. Nah, di situ akhirnya kamu menyadarkan diri kamu sendiri dulu ya. Kamu merenungi dulu ya, apakah yang harus aku perbuat nantinya terhadap kamu gitu. Itu yang terlihat di sini energinya ya. Oke. Kita ada lagi di sini ada kartu pesan buat kamu ya, buat Leo. Jadi dia di sini seseorang yang, kayak apa ya, terikat gitu ya, kayak nggak bisa lepas dari kamu, secara mungkin selama ini kamu yang sudah berjuang buat dia, mungkin kamu di sini yang mungkin selalu ada buat dia, tetapi mungkin dengan kesalahan yang dia perbuat, jadi semuanya hancur, semuanya berantakan, dan akhirnya dia menyesali ya, itu itu inti dari, reading ini ya, kalau aku lihat ya. Jadi seakan-akan dulunya dia itu memanfaatkan kamu, dan dulu itu ya bisa saja dia itu bisa menghadirkan orang ketiga atau dia berkhianat. Tapi selama ini kamu yang selalu ada dalam hidupnya dia. Seakan-akan dia mengkhianati kamu dan dia tidak melihat apa yang sudah kamu perbuat terhadap dia. Dan saat terpisah, disitulah akhirnya dia menyesali semuanya, ya. Oke, kita akan lihat di sini. Apa yang akan terbaca di sini? Oke, ada dua. Oke. Oke, sudah 4 ya. Kita akan lihat di sini. Oke, dari bawah ya. Jangan berharap sama seseorang, karena pengetahuan dan pengalaman seseorang itu terbatas banget. Orang hanya tahu apa yang mereka tahu. Iya. Jadi, eee, sebenarnya yang menjalankan hidup kita itu adalah kita ya, bukan orang lain. Jadi jangan melihat orang. Lihat diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan ya penuhi itu buat untuk diri kita sendiri ya, di sini. Ada lagi nih, aku tahu kok ini nggak mudah masalahnya. Kayak, ya aku tahu kok ini nggak mudah. Masalahnya kayak nggak habis-habis. Dan semuanya tuh nguras tenaga banget. Kalau aku bisa lewati ini, artinya aku hebat. Aku bangga sama diri aku. Ya, di sini terlihat masalah besar yang kamu hadapi ya. Dengan satu hubungan yang begitu toksik, hubungan itu manipulatif ya, atau hubungan yang mungkin tidak pernah ada kejelasan, dan akhirnya kamu menyadari bahwa ya aku harus bisa melewati ini. Aku harus bisa melepaskan ini semua. Karena dengan begini aku akan, mencapai kebahagiaan seutuhnya gitu ya, kebahagiaan yang sebenarnya. Oke, gitu. Jadi dia itu seseorang yang mungkin sudah mengkhianati kamu ya, sudah mengecewakan kamu, yang mungkin banyak sekali masalah yang dia perbuat gitu ya, sehingga kamu sulit untuk menerima dia kembali ataupun untuk memaafkan dia gitu. Dan di sini ada lagi, kalau ada masalah lebih baik hadapi dengan elegan. Kalaupun harus lari dari kenyataan sejenak, itu nggak apa-apa, asal tahu jalan pulang, iya ya. Jadi ya, kalau memang ada masalah, kalau memang masalahnya tidak bisa diselesaikan, ya udah lari aja, kabur aja gitu ya, ditinggalin aja gitu ya. Nah, sebaiknya kita selesaikan baik-baik kalau ada masalah, seperti itu ya. Agar kita bisa mengerti dan paham apa sebenarnya yang kita inginkan, apa sebenarnya yang kita butuhkan gitu ya. Di sini ada lagi, penderitaan adalah bagian dari kehidupan, jadi tenang saja. Iya, itu adalah sebagian dari kehidupan. Hidup itu nggak pernah bahagia selalu. Kita pasti ada turun naik ya. Sedih, kecewa, bahagia, itu akan selalu kita rasakan. Oke.
Di sini ada lagi, kita pernah berkali-kali ragu sama diri sendiri, berkali-kali jatuh, berkali-kali gagal, tapi kita masih bisa bangkit lagi kan? Nah, masih mau ragu sama diri sendiri? Nah, jangan ragu. Ada masalah pun ya udah kamu hadapi. Begitu masalah percintaannya kamu ataupun masalah, eee, apa ya, keuangan kamu, finansialnya kamu ya, tetap harus diperjuangkan kembali, oke? Buat Leo mungkin itu dulu reading kita, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi, dadah.